pertanyaan yang teman-teman siap ajukan. Sebelum kita ke peserta lain, saya ingin menyapa teman-teman sosiologi dulu. Saya ingin kasih kesempatan dari Prodi Sosiologi Universitas Mataram. Pak Rosyadi masih gabung dengan kita? Pak Rosyadi? Oke, Pak Rosyadi kayaknya masih masih Pak? Masih. Oke, saya minta komentarnya Pak Ros. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya, terima kasih Pak Epul. Terima kasih Prof, luar biasa. Jadi bincang-bincang yang beliau sampaikan pagi ini sangat bermanfaat ya bagi kita, dan saya yakin tidak sulit untuk kita pahami. Termasuk saya ini Prof, karena ini saya orang lama yang hampir 11 tahun berlang-lang buana di birokrasi, sekarang balik lagi ke kampus, baru belajar nulis lagi gitu. Kalau di birokrasi kan tinggal perintah saja. Semua bisa dibantu oleh staf. Nah, pertanyaan saya Prof, langsung mungkin mengelaborasi tadi, saya tertarik dengan istilah jangan bersuruh karier. Gitu. Ini mungkin langkah kita untuk mengajak teman agar bisa bersama-sama, gitu, bisa bergiliran publikasi, supaya terasa adil katakanlah gitu. Seperti apa ini pengalaman Prof? Terima kasih. Itu dulu pertama dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, Prof Irwan mungkin bisa langsung ditanggapi videonya. Langsung ya. Langsung ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya tanggapi langsung kalau begitu ya. Ya, baik. Jadi kenapa kita penting sekali, jadi Pak Rosyadi tadi menggarisbawahi ya untuk kerja kolektif ya. Jadi sebenarnya begini, tadi Mas Saiful menekankan proses menulisnya, tapi saya ingin juga menekankan proses review dari jurnal itu yang kita harus perhatikan, bahwa sering sekali kita itu siap menulis, siap mengirim, tapi tidak siap memperbaiki. Nah, ini penting kita ketahui. Jadi, jurnal itu kira-kira tingkat acceptance. Jadi, kalau jurnal itu kan memang bervariasi sekali. Kita ambillah yang agak positif misalnya. Agak positif itu artinya tingkat acceptance dari jurnal itu 50% itu. Ya. Jadi 50-60% itu kita ambil yang agak optimis. Jadi 50-60% tulisan itu diterima, accepted. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, dari 50-60% yang accepted itu yang benar-benar terbit di jurnal. Itu hanya separuhnya. Ya, yang benar-benar terbit. Jadi sudah accepted, tapi tidak terbit. Loh, kemana itu? Nah, itu karena menyerah. Ada yang dikembalikan sekali aja udah menyerah. Kenapa? Wah, catatannya kok banyak sekali. Ya, catatan metodologi, banyak sekali. Gitu. Akhirnya menyerah. Ada yang mencoba memperbaiki, kirim, dikembalikan lagi, disuruh perbaiki lagi, menyerah. Ada yang sampai 3 kali gitu ya, menyerah. Nah, itulah gunanya kita berkolaborasi, Pak. Berkolaborasi. Saya sering sekali mendapatkan review dari artikel, dikembalikan, disuruh perbaiki. Saya bilang sama kawan-kawan, ya adik-adik saya ini, yang muda-muda mikirin dulu lah. Ini coba nih direspon dulu. Nah, nanti mereka respon, pusing, udah Pak, ini saya udah tambahkan ini udah ini. Nah, nanti saya lihat gitu kan. Jadi kita bersama-sama. Nanti
kadang-kadang saya mulai dulu, terus saya suruh bagian-bagian tertentu direspon yang lain. Ada juga karena saya pusing, langsung saya kasih. Ya. Kamu respon dulu nih, saya pusing sekali. Pikirnya kadang-kadang ini ya, yang diminta itu tidak selalu kita punya, atau tidak selalu katakanlah seperti yang kita maksudkan. Tapi itulah seluk-beluk jurnal. Nah, jadi untungnya kita berkolaborasi. Itu yang paling utama itu adalah membuat kita bersemangat merevisi, merespons catatan-catatan. Kalau enggak, kita segera akan menyerah. Itu percayalah. Ya. Dengan kecerdasan dan kekuatan energi banyak orang, kita bisa menerobos Scopus. Kalau sendirian, itu kita sering mengalami kendala. Nah, yang kedua tentu saja, dalam membangun ide, saya biasa menemukan artikel. Kalau saya baca artikel yang ditulis kawan, ya, saya bilang, wah ini kan idenya dari saya itu, ya. Jadi bisa lihat ini idenya dari saya. Tapi memang itu yang kita maksudkan. Ya. Seperti tadi saya bilang, saya kepingin sekali menulis COVID after 3 months. Ya. Itu. Jadi after 3 months COVID di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah ini misalnya ide nih. Nanti kalau keluar artikel seperti itu, saya baca, senang. Berarti apa? Berarti nilai kolektivitas kita udah terbentuk. Ide dari saya bisa juga dikerjakan orang lain. Nah, jadi adik-adik saya yang di sekitar saya di Jogja ini, Mas Hase, ya, Bang Jan, Pak Kim, Sesu Binjuri, Agus Sijanto, dan sebagainya, kawan-kawan ini, yang selalu bicara sama saya, mereka mencoba menerapkan, mencoba menulis, dan sebagainya. Ya. Termasuk juga yang lain-lain yang selalu kita berkomunikasi setiap hari, ya, ada ide-ide baru. Nah, jadi sekarang ini misalnya ada 2 kelompok yang sebenarnya banyak, tapi ini ada yang jelas-jelas saya bisa tunjukkan misalnya. Ada 2 grup. Yang satu sedang menulis tentang persoalan ini ya, psikotrauma yang terjadi di Indonesia. Ya. Teman dari Bengkulu satu menulis satu bagian, ya. Dari Padang satu bagian, dari Metro satu bagian. Nah ini hampir selesai. Jadi kira-kira bulan depan kita udah bisa kirim ke jurnal. Ya. Ini ditulis rame-rame bersama-sama. Nanti melibatkan 1-2 lain. Satu lagi, kita sedang menulis tentang makanan dan ini minuman, termasuk jamu. Kenapa orang percaya pada jahe, ya, pada jamu-jamu itu sebagai obat COVID? Ternyata di media sosial ada yang bilang, oh jahe kunyit bisa ini, sehingga harga kunyit naik jahe. Ya. Nah ini saya sedang mencari satu volunteer lagi untuk menulis itu, karena dua sudah ada. Ya. Jadi untuk menulis satu artikel yang bagus, itu membutuhkan 3-5 orang. Ya. 3-5 orang itu membuat pekerjaan kita jadi ringan. Jadi itulah menulis bersama. 3 orang cukup, 5 orang juga bisa. Nah, jadi itu Pak, supaya apa? Dengan cara itu sebenarnya kita sedang menumbuhkan iklim akademis. Jadi bukan sekedar menulis artikel. Mungkin artikel itu tidak terlalu penting menurut saya. Tapi menumbuhkan satu dunia akademis. Menumbuhkan kebersamaan. Jadi kebersamaan gotong royong nggak cuma bangun konblok di depan rumah ya, di kampung bangun satu musola, tapi gotong royong itu bisa juga membangun tembok-tembok Scopus tadi, atau membangun dunia akademis, ruang akademis bersama perlu dibangun supaya menjadi lebih mudah. Ya, semuanya bisa dikerjakan secara lebih mudah. Dan dengan cara itu juga kecerdasan kolektif bisa kita akumulasikan. Kalau satu orang aja kecerdasannya kan individual. Tapi coba ada 3-5 orang duduk, itu selain energi, tapi juga kecerdasan. Ada yang kita lupa, percayalah. Ada yang kita nggak tahu, ada orang lain yang tahu. Dan itu akhirnya akan terakumulasi menjadi satu pengetahuan bersama. Jadi common sense. Kalau udah jadi common sense, tradisi menulis bukan lagi persoalan. Ya. Mungkin orang bilang, iyalah, kalau
Pak Irwan menulis memang sudah terbiasa. Ya. Tapi saya bisa tunjukkan junior-junior saya udah menjadi raja-raja Scopus baru sekarang. Nggak usah saya sebut namanya. Nanti banyak ini yang cemburu ya Pak Saiful. Gitu aja Pak Saiful. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Oke, Prof. Ternyata kolektif itu sangat penting ya, supaya beban kerja kita lebih ringan gitu. Cuman ya itu tadi, Prof, kadang-kadang di Indonesia ini banyak teman mau kerja sama, cuman titip nama gitu, ini jadi problem kita kadang-kadang. Nah, Jadi kita bikin ini Pak Saiful. Jadi memang bikin pembagian tugas yang jelas. Siapa yang membaca literatur, gitu ya, siapa yang mencari data, dan siapa menulis bagian mana. Jadi isi yang paling pokok di dalam artikel itu artinya kita kalau punya 3 orang yang menulis 3 bagian, masing-masing menulis 500-600 kata. Jadi kalau saya punya 3 orang yang menuliskan 500-600 kata untuk data dari lapangan, itu dalam 1 minggu satu jurnal Scopus bisa ditulis. Ya, jadi itu pekerjaan dibagi rata. Karena artikel Scopus itu kita butuh 5.000 kata, 6.000. Jadi 5.000, 6.000, coba kita bayangkan kalau kita berlima, itu artinya 1.000 selesai. Kenapa kita mikir 5.000? Setengah mati. Pikir aja 1.000 kata. Ya, kita bagi 5, mikir 1.000 kata. Ya. Kita kasih waktu 3-4 hari menulis. Habis itu kembali kita diskusikan, dikomentari, kembalikan lagi 1 minggu, 10 hari artikelnya sudah jadi. Ya. Artinya setiap bulan itu kita bisa submit artikel. Ya. Setiap bulan kita bisa diterima artikelnya. Kalau kita melakukan itu sangat visible dan ya bisa dicek berapa artikel kami hasilkan dalam setiap bulan itu bersama teman-teman. Ya. Itu saya kira sudah bisa kita kerjakan, tidak muluk-muluk, tidak terlalu muluk. Karena meminta teman menulis 600 kata, ya, sampai 1.000 kata itu bukan pekerjaan yang muluk, saya kira. Ya, itu bisa dikerjakan beberapa hari. Rajin aja kita kembalikan. Ya. Dan juga yang ikut menulis juga harus sadar bahwa ini memang harus ditulis dengan baik. Jadi jangan marah kalau dikasih catatan. Ya. Terus, saya kira dengan cara itu iklim akademis kita tumbuhkan pelan-pelan. Orang selama ini kan nggak mau nulis karena nggak tahu caranya. Susah karena memang belum tahu. Tapi kalau udah diberitahu ABCD-nya, diberitahu dengan rinci, saya kira pengalaman saya semua orang bisa menulis jadinya. Karena kita beritahu apa poin-poin yang harus ditulis. Nah, inilah yang saya kira secara teknis perlu kita share. Secara teknis perlu kita alami. Jadi nulis itu kalau nggak pernah ditulis, cuma didengar. Banyak kan cuma dengar. Ya. Tapi nggak pernah mencoba, karena nggak mewakafkan waktunya. Karena nggak punya waktu menulis. Itu sama seperti, coba Bapak Ibu berdiri di depan kelas, keluarkan uang 100.000 depan kelas. Ya, kepada mahasiswa kita tanya, ada yang mau nggak ini 100.000? Satu kelas akan berteriak mau. Tapi coba Bapak Ibu lihat, ada nggak yang berdiri, berlari ke depan, melakukan usaha untuk mengambil uang itu? Tidak ada yang ngambil, tapi mau. Nah, inilah kita sering sekali kita mau terbit, ya, kita mau ada publikasi, tapi usahanya yang kita nggak mau. Nah, jadi kalau sedikit aja kita mau berusaha, itulah yang saya bilang tadi, usaha yang sederhana apa? Usaha yang sederhana. 1 paragraf setiap hari, setiap pagi, itu insya Allah saya kira nggak akan jadi masalah. Jika kita udah punya kerangka beramai-ramai bersama-sama, kita nulis 1 paragraf setiap hari. Karena Scopus itu membutuhkan 30 paragraf. Itu artinya 1 bulan kita selesai menulis 1 artikel. Itu Mas Saiful. Terima kasih banyak, Prof. Oke, saya minta dari teman-teman yang lain, silakan di menu raise hand itu kalau ada yang mau bertanya, karena nggak bisa saya kontrol semua ini. Ada dari Universitas Timor. Ini minta dari Universitas Timor.
punya dari tim-tim ini. Namanya Dari tim-tim. Egidius. Pak Egidius masih bergabung? Egidius dari Universitas Timor. Pak Egidius? Halo, Pak Egidius? Mungkin sambil kita menunggu, kita minta teman dari Bali, Pak Gede. Halo, halo. Ya, sudah saya siap. Ini Egidius dari mana? siap. Dari... Ya, Egidius. Oke, Pak Egidius. Oke, makasih Pak Saiful. Makasih Prof. Selamat pagi, Prof. Pagi Pak. Ya, Prof. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Prof. Kebetulan saya ini juga mahasiswa sekarang, Prof. Ya. Nah, tadi Prof sudah sampaikan bahwa kalau menulis jurnal paling nggak kita lihat scope-nya, kemudian kita nggak bisa sesuai keinginan kita gitu, sesuai kemauan kita. Apa maksudnya? Jurnal yang kita tuju itu tidak bisa kita masukkan artikel sesuai dengan kemauan kita. Tapi kan gini Prof, kita mau selesai untuk studi S2 atau S3 itu kan tetap harus nulis ke jurnal. Dan itu biasanya kita ngambil dari disertasi kita atau dari tesis kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tips untuk menembus jurnal Scopus bagi yang pemula? Terlebih, bagaimana kita harus memilih topik disertasi atau tesis menjadi artikel yang menarik? Oke. Itu yang pertama. Bentar, satu lagi. Ya. Kemudian, bagaimana kita mengetahui suatu penelitian dengan metode kepustakaan dari sebuah jurnal? Artinya kita nggak harus meneliti dulu, melakukan penelitian lapangan, tapi cukup studi pustaka, kemudian kita bisa publish di sebuah jurnal. Nah, itu bagaimana kita bisa mengetahui sebuah jurnal itu memang dia menginginkan metode seperti itu, metode pustaka. Ya, baik. Ya, satu lagi boleh bisa? Ya, cepat aja ya. Ya, siap. Ada yang bilang Scopus itu mahal, Prof, tapi ada juga yang bilang murah. Bagaimana sih kita bisa mengetahui itu, Prof? Ya. Terima kasih, Prof. Salam. Oke, Prof, sebelum dijawab, mungkin kita minta dari yang lain, siapa tahu ada yang sama pertanyaannya. Ya, Pak Syarif dari dosen sosiologi, kita minta beliau komentar. Pak Syarifuddin. Halo. Ada Bu Susi dari Padang tuh minta. Ini Pak Syarif. Oke. Pak Syarif dimatikan dihidupkan mic-nya. Halo? Ya. Oke. Kita minta komentarnya atau ini beliau dosen sosiologi juga di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Jadi saya menyimak mulai dari awal sampai akhir ini, memang ini adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kami. Ya, terutama kami belum pernah menembus fokus ini. Ya, jadi kiat-kiat yang Bapak berikan itu adalah sangat gampang dan mudah dicerna. Ya, ini yang selama ini kami belum mendapatkan. Yang selanjutnya, memang kita tadi adalah salah satu kunci adalah gotong royong. Karena selama ini memang penulis itu egonya tinggi, Pak. Ini yang selama ini yang kami alami, bahwa antara satu dengan yang lainnya sangat-sangat susah untuk mengajak kerjasama untuk menulis suatu fokus. Dan ini yang belum pernah kami lakukan selama ini. Jadi seperti katanya Pak Saiful tadi, ya hanya ikut-ikut sebagai ikut gitu ya, ikut sebagai nulis namanya aja. Tetapi keterlibatan sepenuhnya itu memang
belum sepenuhnya. Mungkin ini memang perlu seperti yang Bapak katakan tadi, itu ada pembagian tugas yang jelas dari seorang, katakanlah sebagai tim, ketua tim itu untuk memberikan tugas yang jelas kepada para anggotanya. Ini yang saya dapat simpulkan. Yang selain itu di kiat-kiat tadi itu bagaimana cara kita mencari fokus, bagaimana kita mencari jurnal yang sesuai dengan tulisan kita. Memang ini yang perlu kita pelajari dan kita ikuti apa yang Bapak sarankan. Jadi saya ungkapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan suatu masukan kepada kami, terutama saya pribadi. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan pada saat-saat sekarang, karena saat-saat sekarang adalah waktunya, katakanlah waktu kita ini lebih luang dibandingkan dengan waktu-waktu yang sebelum COVID ini, karena memang kegiatan kita banyak sekali. Sekarang kan kegiatan lebih banyak di rumah, ya. Mungkin ini yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita terisolir selama COVID ini, tapi tidak ada satu artikel pun yang jadi. Ya. Jadi bukannya tambah cerdas, ternyata di rumah tambah buyek, ternyata di rumah ini. Jadi ya hampir 3 bulan di rumah nggak ada yang kita hasilkan. Ini kita yang memang kita negatif corona, tapi istri positif yang lain ini jadinya. Ada yang dari Padang? Dari Padang? Kayaknya Ibu Rini yang angkat tangan. Ibu Rini dari Surabaya, silahkan Bu Rini. Dari UNESA, mic-nya Bu, mic-nya dihidupkan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, saya sangat beruntung mendapat pencerahan yang luar biasa pagi ini, gitu ya. Terima kasih untuk Profesor narasumber kita yang hebat, ya. Saya ingin bertanya, Prof. Saya kebetulan bidang saya itu matematik education, tapi ada artikel-artikel yang kami hasilkan dengan riset-riset kami bersama mahasiswa itu justru munculnya di jurnal yang engineering gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih kiatnya ini math education itu masuk science atau education atau engineering atau yang lain gitu. Lalu yang kedua tentang urutan nama dalam penulisan artikel. Dalam suatu penelitian itu biasanya misalnya penelitian guru besar. Jadi yang nama pertama tentu guru besar. Kemudian hasil penelitian itu diminta untuk dijadikan artikel. Nah, saya kan nggak mungkin menulis nama saya karena nggak enak gitu, walaupun yang menulis itu saya, Prof. Apakah di sini misalnya saya bisa menjadi corresponding author gitu atau yang lain supaya tetap enak dengan tim lain, walaupun itu yang menulis sebetulnya saya gitu. Mungkin ada cara supaya tetap menjaga suasana akademiknya menjadi tetap bagus. Saya kira itu yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf dan terima kasih atas jawabannya. Yang dari Padang tadi, silakan yang dari Padang. Ya, satu lagi. Yang dari Padang. Hilang deh. Kalau gitu dari yang Bali, lain. Mas Gede Yudiarte. Pak Gede masih bergabung, Ketua Pasca Udayana. ISI, beliau di ISI Udayana, di Denpasar. Enggak ada juga. Ya, terima kasih Pak Ipul. Oh iya, nggih. Terima kasih Pak Ipul atas waktunya. Saya hormati Pak Prof. Ya. Jadi hari ini saya dapat pencerahan yang sangat luar biasa dari Pak Prof. Memang Pak Prof ini tulisannya menjadi semacam idola saya kalau menulis. Dari buku beliau Reproduksi Kebudayaan, terakhir disertasi saya tentang reproduksi kesenian di Lombok seperti itu. Saya baca buku Pak Prof. Nah, jadi berkenaan dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini, kita bahas tentang mendobrak dinding Scopus ini memang ini menjadi sebuah beban ketika kita akan melangkah kepada
jenjang-jenjang selanjutnya. Memang kita sedang berupaya juga untuk membuat jurnal, cuman saya kan bidangnya difokus pada bidang seni. Jadi jurnal-jurnal yang mengangkat tentang seni itu kadang-kadang sangat sedikit sekali gininya ruangnya. Nah, bagaimana kita kiat-kiat yang bisa kita, apakah seni itu bisa masuk ke ranah sosiologi, karena di seni pun banyak juga yang hubungannya dengan sosiologi, misalnya tentang sosiologi seni, bagaimana hubungan seni dengan masyarakat seperti itu. Apakah artikel tersebut bisa kita numpang di jurnal sosiologi seperti itu. Nah, ini memang jadi beban kita juga di bidang seni, karena jurnal yang berkenaan dengan seni itu memang sangat jarang sekali. Nah, mohon juga penjelasan dari Pak Prof tentang hal ini. Yang kedua, dan menyambung dari pertanyaan dari teman dari Timor tadi, memang untuk masuk Scopus perlu biaya gitu. Kita sering dihantui dengan biaya tinggi yang sampai belasan juta seperti itu. Nah, apakah itu benar adanya atau bagaimana yang pastinya, Prof? Nah, mungkin itu hal yang perlu saya tanyakan pada siang hari. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ibu. Oke, terima kasih Pak Gede. Silahkan Prof. Irwan, apa mau saya bacakan pertanyaannya? Sudah, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas diskusinya, pengalaman, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik, gitu ya. Nah, tadi udah dimulai dari Pak Rosiadi ya tentang menulis secara kolektif, dan juga Pak Sarif saya kira punya concern yang sama. Jadi apa artinya menulis secara kolektif ini? Itu memang untuk mendobrak, gitu ya, mendobrak. Karena memang kekuatan, percayalah kalau kita sendirian itu tidak sanggup. Artinya kalaupun bisa kita tulis selesai, tapi nanti tidak kuat memperbaikinya. Nah, kalaupun nanti kuat memperbaikinya, ternyata juga nanti kalau terkena dengan artikel yang jurnal yang berbayar, tidak sanggup membayarnya, ya. Nah, jadi saya ambil contoh artikel kami rame-rame di sini akan diterbitkan di satu jurnal itu Cogent Education, ya. Jadi ini memang tentang pendidikan, Cogent Education. Nah, artikel itu diterima, sudah kita perbaiki. Nah, jadi waktu kita lihat APC-nya, jadi artikel processing charge-nya itu $1.000 APC. Terus Mas Takim, Mas Halse, yang kita nulis, yang kita nulis sama-sama, bilang pada saya, wah, mahal sekali, gitu kan? Ya kan, ini sekali-sekali kita coba yang berbayar, gitu ya. Yang mahal itu kita coba. Saya bilang, kan kita rame-rame, kita patungan aja. Ya. Jadi patungan. Jadi salah satu fungsi menulis rame-rame itu, supaya kalau harus berbayar, kita nggak mundur. Nah, itu. Jadi ternyata apa? Ini juga perlu kita ketahui. Ternyata karena kita dari Indonesia, ternyata Cogent itu pada akhirnya meminta kami cuma $500. Jadi tidak jadi 1.000, jadi ada diskon. Ditulis di situ diskon 50%. Nah, jadi coba Bapak Ibu lihat, ketika kita harus membayar $500, kita patungan rame-rame, ya. Jadi itu 1-2 juta satu orang selesai, gitu loh. Nah, inilah salah satu fungsi menulis bareng. Tapi kalau Bapak Ibu kebetulan menulis sendiri, baru lihat $1.000, $500, langsung nggak jadi direvisi, gitu ya. Karena jurnal kadang-kadang kita juga nggak tahu, kita nggak ngecek, ya. Setelah diterima baru di situ ada catatannya kita harus bayar sekarang. Ya. Tidak semua jurnal yang eksplisit di depan, gitu. Waktu kita submit ada jurnal yang eksplisit, waktu submit langsung dikasih tahu kalau processing charge ini $400 misalnya. Gitu. Bapak Ibu jangan salah ya, jadi jurnal ada juga yang sampai $5.000. Ya. 3.000 banyak sekali jurnal biasa, tapi umumnya jurnal itu ya sekitar atas bawah itu $1.000. Nah, cuman kalau kita bicara
berbayar ini, seperti yang ditanyakan teman kita dari Universitas Timur tadi, ya, dan juga Pak Gede. Jadi jumlah jurnal yang berbayar itu sekitar 6.000-an jurnal. Jadi 6.000-an jurnal dari kira-kira 31.000, ya, dari hampir 40 kalau kita lihat semuanya yang sedang diproses, ya, yang belum muncul di Sinago. Itu dari 30-an ribu tadi, itu hanya 6.000 yang berbayar. Jadi artinya kira-kira 20% jurnal di dunia itu yang berbayar. Nah, jadi maksudnya yang lain itu tidak berbayar. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali jurnal yang tidak berbayar. Nah, cuman memang ada take ini and-give-nya, ya, maksudnya take and give ini. Kalau jurnal yang berbayar $1.000, itu artikel kita bisa dikembalikan dalam 1 malam. Belum bangun kita, artikelnya udah kembali. Karena itu berbayar $1.000. Kenapa? Ada orang yang bekerja langsung mencek artikel kita nggak cocok di jurnal. Tapi kalau artikelnya tidak berbayar, itu kita nggak tahu udah 3 bulan, 4 bulan, ternyata artikel kita nggak cocok di jurnal itu baru kita tahu. Nah, ini salah satu risknya, ya, salah satu risknya. Jadi gini, artikel kita udah 8 bulan di satu jurnal, nanti kembali I regret to let you know, gitu ya. Jadi ditolak. Ternyata artikel kita ditolak. Tapi tahunnya udah 6 bulan, udah kan habis waktu itu. Nah, kalau artikel yang berbayar itu ada yang 1 malam, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari. Ya. Karena apa? Memang dia membayar orang untuk mengurus jurnal secara profesional, itu bedanya. Jadi saya pernah kaget, saya kirim artikel itu ke Social Sciences, itu MDPI. MDPI di Switzerland, bayarnya $1.000. Saya kirim di situ. Saya mau tidur, kira-kira jam 12 malam setengah 1, saya upload. Saya bangun subuh, sudah kembali artikel. Kaget saya kan, kok kembali ditolak. Nah, tapi catatannya begini, it is not a matter of the quality of the manuscript, but we simply don't have section on gender and aging. Jadi waktu itu saya menulis dengan teman dari Visipol Universitas Andalas itu tentang aging. Jadi lansia di Sumatera Barat. Nah, ternyata jurnal Social Sciences itu nggak punya dia seksi yang tempat untuk gender studies dan aging. Tapi social science masuk itu. Enggak, ternyata itu spesifik gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Dan juga jurnal-jurnal yang berbayar itu, karena dia memang mempekerjakan orang mengerjakan itu lebih support. Ya. Lebih support, kita bisa dikembalikan beberapa kali. Ya. Tapi kalau yang tidak berbayar ini, itu volunteer kan. Jadi volunteer itu selera, sangat tergantung pada jurnal. Ini nggak bisa kembalikan, tapi udah 4 bulan. Jadi kita udah rugi waktu. Jadi ada TGN. Tapi kembali poinnya, benar jurnal itu berbayar. Ada yang murah, ada mahal. Murah itu berapa? Ya ada yang $1.500, ada yang $150, $200, $400. Nah, yang standar itu sampai $700, $1.000. Nah, di atas itu saya kira nggak usah kita bicarakan karena apa? Jadi teman-teman di luar negeri itu kan kalau menulis proposal untuk mencari dana riset, dia bisa memasukkan komponen publikasi sampai $10.000. Jadi kalaupun harus bayar ke Nature Science tadi yang bayarnya sampai $5.000, $7.000 itu nggak masalah itu. Kenapa? Uangnya bukan uang pribadi. Nah, orang Indonesia, apalagi mahasiswa S3 kan, kalau bayar harus bayar dari beasiswa gitu. Nah, beasiswanya mungkin kadang juga terlambat gitu ya. Harus bayar jurnal, saya kira mikir. Tapi begini, Pak Gede, Pak ini ya, dari teman dari Universitas Timur tadi. Jadi jangan khawatir dengan jurnal itu takut ya, bayar enggak, banyak jurnal, banyak pilihan. Itu dengan mudah bisa. Nah, coba perhatikanlah kalau kita mau nulis di jurnal itu cari about ya. Jadi klik about.
di bawah about itu nanti ada penjelasan-penjelasan tentang jurnal itu, bayar apa enggak, kalau bayar berapa kita cari. Jadi di salah satu itu, atau dicari pada ini, co-authors. Jadi co-authors itu nanti ada apa aja yang harus diperhatikan oleh penulis, itu ada termasuk memberitahu APC istilahnya. Itu article processing charge, atau publication fee ya. Itu bisa kita ketahui dari situ. Nah, jadi jangan terlalu khawatir, apalagi kalau tadi ditulis beramai-ramai, ya. Nah, kembali ke teman kita dari Universitas Timur. Jadi, kalau kita menulis disertasi, jadi karena katakanlah tadi yang saya bilang itu kan menulis ideal, jadi menulis ideal ini. Kalau Bapak Ibu sekarang mau menulis, nah, cari jurnalnya dulu lah. Jurnal yang mau dituju seperti apa, tulislah ini. Tapi sekarang kita udah punya disertasi, udah terlanjur menulis disertasi, terus bagaimana kita mencari jurnal? Nah, tadi saya udah tunjukkan pada Bapak Ibu, ya, di Simago itu ada jurnal berdasarkan berbagai divisi. Nah, tapi sekarang kalau sudah ada ini tadi judul ya, jadi Bapak Ibu kan sudah punya judul artikel. Nah, pertama pastikan bahwa judul artikel itu benar, ya. Maksudnya benar itu menggambarkan isi betul. Nah, tanya pada kawan-kawan, ini judulnya udah betul nggak? Saya mau menceritakan apa? Nah, itu supaya jelas bahwa inilah sebenarnya yang kita ceritakan di isinya. Terus bikin abstrak. 200 kata. Ya. Abstrak itu jarang sekali ya, lebih dari 250 kata. Paling aman bikin abstrak itu 200 kata. Jadi abstrak jangan terlalu sedikit juga ya. Nggak sampai 100 kata kadang-kadang. Jadi susah ya, karena jurnalnya standarnya 200 kata. Nah, jurnal-jurnal Malaysia misalnya cenderung menolak ya, sesuatu yang kurang-kurang itu tolak. Jadi harus betul-betul spesial. Nah, kalau sudah, jadi Bapak Ibu buka itu di Google itu ada Journal Finder, ya, ada Master Journalist. Nah, jadi ditulis saja misalnya Springer punya itu Finder. Jadi ada Journal Finder, ada Journal Suggester. Jadi ada Journal Suggester, ada Journal Finder. Nah, buka itu di Google. Nah, setelah kita buka itu, kita tulis judulnya. Dia minta judulnya, ya. Setelah kita tulis judulnya, terus kita masukkan abstrak. Ya, kita enter. Nah, nanti di situ ada bidang pilihannya. Jadi pilihannya termasuk tadi Bu Rini itu salah satu cara juga. Bu Rini bisa dilihat tulisan Ibu itu masuk education atau science, misalnya engineering gitu ya. Itu salah satu cara juga untuk mengetahuinya. Jadi kita masukkan judul yang bagus, yang tepat. Jangan nanti dia udah tepat memberitahu kita, tapi sebenarnya isinya bukan itu gitu ya. Jadi makanya dipastikan dulu judul kita tepat. Kemudian abstraknya itu bagus, memperlihatkan. Jadi kira-kira gini, nulis abstrak itu gimana sih yang bagus? Nah, yang bagus sebenarnya sederhana. Jadi yang bagus itu adalah 2 kalimat, kira-kira 2 kalimat dari setiap bagian artikel kita. Itulah sebenarnya ya, abstrak untuk jurnal. Misalnya Pak, introduction ya. Coba bikin 2 kalimat dari introduction yang kuncinya apa. Terus nanti metode. Ya, jadi metode. Di metode itu kasih 2 kalimat. Risal 2 kalimat. Discussion 2 kalimat, kesimpulan 2 kalimat. Nah, 2 kalimat dari masing-masing itu, itulah abstrak. Nah, gitu. Misalnya kunci-kunci seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kunci-kunci. Termasuk keyword. Nanti kadang-kadang minta keyword. Cara bikin keyword yang bagus. Ya, ada macam-macam cara. Tapi salah satu yang disarankan jurnal membuat keyword itu. Keyword itu adalah ya 3 konsep keyword. 3 keyword itu berasal dari judul. Nah, jadi kalau judul kita jangan terlalu panjang, jadi bingung ini ya. Jadi ada judul,
kita lihat kata-kata kunci dari judul yang paling sentral, kira-kira 3. Nah, itu dari judul. Nah, baru yang 2-3 yang lain tuh kita bisa ambil dari isi. Nah, jadi kembali ke